Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan yang berbahagia. Hari ini kita berada di minggu kelima Prapaskah. Biasa juga disebut Minggu Sengsara. Minggu ini menandai dimulainya masa sengsara dan menjadi fokus perhatian gereja untuk merenungkan penderitaan Yesus Kristus. Menghayati kesengsaraan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Merenungkan kesedihan mendalam yang Yesus tanggung di jalannya menuju salib. Darah yang tercurah. Pengorbanan yang termulia. Menyelamatkan umat manusia. Marilah kita memulai ibadah minggu kelima Prapaskah pagi ini dengan pujian. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Kita awali pujian ini dengan bagian refrainnya. Engkau kusembah. Kau sembah. Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau kusembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku, ku mau menyembah. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Engkau kusembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Pagi hari ini kami ingin memuji, menyembah, meninggikan akan Tuhan. Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, yang sedang melawat kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk rahmat dan anugerah yang Tuhan beri di dalam kehidupan setiap kami sampai hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin menyerahkan
ibadah Minggu Sengsara yang kelima ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Amsal pasal 15 ayat yang ke-29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar dikenannya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita mengucap syukur kita semakin mendekati di Minggu Prapaskah yang kelima ini. Tentang satu pengorbanan Allah yang luar biasa. Yang rela menyerahkan nyawanya, memberikan hidupnya menjadi tebusan bagi setiap kita. Tidak hanya sekedar kita diingatkan tentang bagaimana kasih dan cinta Tuhan yang Tuhan beri kepada kita, tetapi kita juga diingatkan apa respon yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kita belajar untuk menyerahkan segala kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu bagi kehidupan setiap kita di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini. Tuhan tidak hanya sekedar memberi teladan, tetapi juga mengajarkan kita secara jelas. Di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, pergumulan yang berat, jalan yang terbaik adalah dengan mencari wajah Tuhan, terus-menerus di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga ketika kita memiliki keintiman bersama dengan Tuhan, maka kita akan dapat merespon segala sesuatu dengan baik dan tepat karena Roh Kudus yang menuntun kehidupan setiap kita. Selamat beribadah di pagi hari ini. Kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat kasih Tuhan yang berbahagia. Pada bulan Agustus 2024, itu beredar informasi di berbagai media, baik media online, media sosial, terutama di wilayah Jogja, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, tentang adanya fenomena megatrust. Heboh wilayah selatan, pantai selatan, pokoknya seluruh wilayah Pulau Jawa, pantai selatan. Megatrust itu berpotensi menghasilkan tsunami yang dahsyat
akibat pergerakan vertikal dasar laut yang besar ketika terjadi gempa. Gempa yang sangat besar diperkirakan itu magnitudonya 8,7. Banyak risau, informasi sana sini, terutama yang tinggal dekat laut gitu ya. Akhirnya BMKG mengeluarkan konferensi pers, press release, menjelaskan sesungguhnya apa itu peristiwa megatrust. Kapan terjadi? Bumi yang berbicara. Tetapi peristiwa itu BMKG menyatakan ada, dan sejarah bumi mencatat itu. Tetapi kita diharapkan untuk menyiapkan navigasi diri, navigasi sejak dini untuk menghadapi potensi ini. Tenang suasana. 28 Maret 2025, dunia dikagetkan dengan peristiwa di Myanmar yang juga berdampak di Thailand. Itu magnitudonya berapa? 7,7. Berantakan, hancur lebur. Gedung-gedung bertingkat. 3.354 orang meninggal dunia. Catatan terakhir di hari Sabtu. 4.508 orang terluka, 220 orang masih belum ditemukan. Kita menghadapi tantangan dan pergumulan antar bangsa yang juga sedang tidak baik-baik saja. Tetapi ingat, jangan takut, karena kita punya Allah yang sungguh sangat baik. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kita pujikan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus pun luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya.
kebaikan Tuhan tak pernah dibatasi ruang dan waktu. Walau dalam menjalani kehidupan kita, masing-masing kita diizinkan untuk bergumul dengan berbagai macam masalah dan tantangan, bahkan yang sangat berat membuat kita tak sanggup lagi. Tapi disitulah ada tangan Tuhan yang menopang sehingga kita tetap kuat menghadapinya. Marilah kita menyiapkan hati kita masuk dalam doa syafaat kita. Dengan pujian, kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Saya persilakan. Mari Bapak Ibu kita bersama menyatukan hati, menaikkan doa-doa kita. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang sungguh bertata di dalam kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau setia Tuhan. Sepanjang hidup kami, Engkau sungguh amat baik bagi kami semua Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau bersama-sama datang, kami mau menyatukan hati kami Tuhan, kami mau bersama-sama menaikkan doa-doa kami, doa-doa syafaat kami, segala kerinduan kami Tuhan, segala pergumulan kami Tuhan bersama, sebagai satu jemaat di GKMI Bang Sri ini ya Bapa. Pertama-tama kami mau berdoa, menyerahkan bagi terwujudnya misi bersama di tahun kedua ini Tuhan,
di mana misi kami yaitu sebagai keluarga yang bergerak bersama di dalam melayani Tuhan dan sesama. Kami bersyukur kalau sepanjang tahun kedua ini Tuhan, Engkau telah ada bersama-sama dengan kami. Engkau menolong kami Tuhan, Engkau menolong kami Tuhan untuk mewujudkan misi kami ini Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mengakhiri misi yang kedua ini Tuhan, dan kami akan memasuki misi yang ada di tahun yang ketiga ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau pun juga akan terus ada bersama-sama dengan kami Tuhan, menolong kami mewujudkan misi bersama kami yang ada di tahun yang ketiga Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk kegerakan misi di seluruh GKMI di Indonesia ya Bapak, juga untuk PIPKA yang bersama-sama membangun misi, menyabarkan Injil Tuhan. Kiranya Engkau juga yang menolong setiap kami Tuhan, Engkau menolong setiap orang-orang yang Engkau percaya untuk melakukan pengkabaran Injil, untuk membangun gereja-gereja baru ya Bapak. Kiranya Engkau juga menolong mereka Tuhan, Engkau melindungi mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, urapi, sehingga melalui adanya orang-orang ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa terpanggil Tuhan untuk mengenal dan mengaku percaya kepadamu Tuhan. Terkhusus kami juga berdoa menyerahkan kegerakan misi yang dilakukan oleh gereja kami, GKMI Bangsri ini. Kiranya Engkau juga sendiri Tuhan yang akan menolong setiap kami Tuhan, sehingga melalui gereja kami ini Tuhan, banyak orang di sekeliling kami dapat merasa terberkati, banyak orang di sekeliling kami Tuhan yang belum mengenal Engkau, dapat mendengar Engkau Tuhan, terlebih lagi kami rindu Tuhan, supaya banyak orang dapat mengaku percaya Tuhan kepadamu. Kami juga berdoa untuk Yayasan Ester Bangsri Tuhan, kami bersyukur untuk yayasan yang Engkau percaya diberikan kepada setiap kami Tuhan, untuk TK, PAUD, Ester Bangsri. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan mulai dari setiap pendidik yang ada ya Bapak. Kiranya Engkau juga memberkati mereka Tuhan, Engkau memberikan kesabaran mereka di dalam mengajar, Engkau terus memberikan keteguhan hati Tuhan, urapan-Mu, hikmat-Mu Tuhan, Engkau berikan, sehingga melalui pendidik-pendidik yang ada ini ya Bapak, setiap anak-anak-Mu Tuhan dapat bertumbuh, dapat diajari dengan baik Tuhan, mengerti ajaran yang baik Tuhan, yang berguna bagi masa depan mereka ya Bapak. Kami juga berdoa bagi seluruh anak didik yang ada, kiranya Engkau juga memberkati mereka Tuhan, anak-anak kami ini yang masih kecil, yang masih banyak belum mengerti apa-apa ya Bapak, tetapi kami percaya melalui yayasan yang ada ini, melalui TK, PAUD, Ester Bangsri ya Bapak, mereka dapat bertumbuh besar, bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan, bertumbuh menjadi anak-anak yang mengaku percaya dan menjadi anak-anak yang berdampak baik bagi sekeliling mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di gereja ini Tuhan yang sudah lanjut usia, kiranya Engkau juga sendiri Tuhan yang akan menolong mereka Tuhan, di tengah usianya yang semakin lanjut, di tengah usianya yang semakin tua, di tengah usianya yang semakin dewasanya Tuhan, Engkau terus memberikan kekuatan, Engkau terus memberikan kesehatan Tuhan, Engkau terus memberikan perlindungan, segala hal yang dikerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil ya Bapak. Terus kami juga berdoa untuk kehidupan imannya Tuhan, bukan hanya usianya saja yang semakin bertambah Tuhan, tetapi juga kedewasaan imannya Tuhan, semakin hari semakin bertambah Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami, jemaat yang saat ini sedang terbaring sakit. Kami berdoa terkhusus bagi Pak Hermi Janta, bagi Pak Liston, bagi Pak Rudi Sinaga Tuhan, juga bagi jemaat-jemaat yang lain yang mungkin saat ini juga sedang terbaring sakit yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya Bapak. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan menolong anak-anak-Mu ini Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau memberkati, urapi, sucikan, kuduskan apapun yang mereka konsumsi Tuhan, makanan, minuman, obat-obatan Tuhan, terlebih untuk dokter, perawat yang menolong mereka ya Bapak. Kami menyerahkan semuanya itu Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kalau kami boleh memohon kepadamu, kami boleh meminta satu hal kepadamu Tuhan. Kami memohon Tuhan, supaya Engkau dapat memberikan kesehatan, pemulihan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Sehingga seluruh saudara-saudara kami ini dapat kembali lagi bersama-sama dengan kami untuk beribadah melayani Engkau Tuhan seumur hidupnya. Kami juga mau berdoa bagi pelayanan gereja kami ini Tuhan di sepanjang minggu ini. Kami berdoa menyerahkan semuanya, mulai dari doa pagi, doa dan penyembahan, persekutuan keluarga, persekutuan pemuda remaja, ibadah minggu dan juga ibadah anak Tuhan, dan juga persekutuan-persekutuan yang lainnya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberkati setiap kami Tuhan melalui segala pelayanan persekutuan yang ada ini. Kami, seluruh jemaat-Mu di GKMI Bangsri ini dapat semakin hari semakin dekat kepadamu Tuhan. Kami dapat semakin hari
kami dapat menyatukan hati kami sebagai satu jemaat, kami dapat semakin kompak, kami dapat semakin bersama-sama mau bekerja, melayani Engkau demi kemajuan gerejamu di tempat ini dan juga demi kemajuan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi program-program kami yang ada di gereja ini Tuhan, berdoa bagi rencana pembangunan penambahan ruang ibadah anak, ruang TU dan juga kamar tamu ya Bapa. Kiranya Engkau juga yang menolong setiap kami Tuhan, kerinduan kami ini untuk membangun, menambah satu ruangan bagi anak-anak-Mu ini Bapa. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menolong setiap kami Tuhan, mulai dari biaya, tenaga, apapun yang kami perlukan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan mencukupkan itu semua Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Engkau tahu segala hal yang terjadi di bangsa ini, hiruk pikuk yang terus bermunculan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan menolong setiap kami Tuhan. Segala permasalahan yang ada, segala hal-hal yang mengancam negara kami ini Tuhan, Engkau hempaskan itu semua Tuhan, sehingga negara kami ini dapat menjadi negara yang aman ya Bapa. Kami berdoa bagi pemimpin kami di negara ini, bagi Pak Prabowo, Gibran sebagai wakilnya ya Bapa, juga untuk pemimpin-pemimpin yang lain Tuhan, menteri, pemimpin yang ada di provinsi, pemimpin di daerah, bahkan hingga di yang paling kecil sekalipun Tuhan, di desa, RT dan RW ya Bapa. Kami percaya bahwa pemimpin-pemimpin yang ada di negeri kami ini Tuhan, itu semua adalah pemimpin-pemimpin yang Engkau percayai untuk memimpin bangsa ini ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan hikmat, Engkau memberikan kebijaksanaan Tuhan kepada mereka, terlebih lagi Engkau memberikan mereka rasa sayang Tuhan, cinta kepada negeri ini, sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka programkan, semuanya ditujukan hanya untuk kebaikan negeri kami ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi rencana pencarian calon hamba Tuhan, kiranya Engkau juga sekali lagi Tuhan menolong kami Tuhan, apa yang telah bersama-sama kami rindukan ini, sehingga kami dapat betul-betul mendapatkan hamba Tuhan, calon hamba Tuhan yang betul-betul mengasihi Engkau Tuhan, betul-betul mau melayani Engkau, terlebih lagi calon hamba Tuhan yang betul-betul mau menyerahkan hidupnya, waktu, tenaganya, seluruhnya untuk gereja kami di tempat ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan yang terakhir bagi kepanitiaan yang sudah terbentuk, kepanitiaan Paskah, kepanitiaan bulan keluarga dan juga hari ulang tahun gereja di tahun yang ke-2025 ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kepanitiaan yang sudah terbentuk, kami bersyukur untuk semuanya Tuhan, kami bersyukur untuk hari raya Paskah yang sudah bersama kami masuki ya Bapa. Kami mau menyerahkan untuk hari-hari ke depan, hari Paskah, untuk bulan keluarga juga hari ulang tahun gereja ya Bapa. Kiranya Engkau juga yang sekali lagi Tuhan menolong setiap kami Tuhan, rapat-rapat yang kami selenggarakan, untuk segala hal yang kami persiapkan Tuhan, untuk biaya yang kami butuhkan ya Tuhan, semuanya itu Tuhan rencana yang kami persiapkan. Kami percaya bahwa rencana kami sebagai manusia masih terbatas, tapi Engkau sendiri yang akan menyempurnakan itu semua ya Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup, inilah doa-doa kami Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami, inilah kerinduan kami, pergumulan kami Tuhan, yang mau kami naikkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, seperti Engkau yang telah mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan, berikut ini Komisi Perempuan akan memberikan persembahan pujiannya. Saya persilahkan pada Komisi Perempuan untuk persembahan pujian. Kita
Terima kasih Komisi Perempuan untuk persembahan pujiannya. Bapak Ibu Saudara jemaat kasih Tuhan yang berbahagia, dengan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup, kita bisa menemukan kedamaian, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Marilah kita mengikuti firman Tuhan dengan ketekunan dan kerendahan hati, selalu mencari bimbingannya dan mengikuti jalan yang Dia miliki untuk kita. Pujian ajarku mengerti menyiapkan kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan.
kita berdoa. Kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan kasih Kristus. Ajari kami percaya penuh kepada Tuhan, bahwa segala rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Oleh karena itu kami terus membutuhkan kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kami, menguatkan kami, memurnikan kami dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kami. Baik kami sebagai pribadi maupun dalam satu komunitas Jemaat GKMI Bangsri. Roh Kudus urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang jemaat yang mendengarkan. Kami akan hidup dan bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita membuka Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-46. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Demikian bunyi firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini. Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sejauh lemparan batu, lalu ia berlutut dan berdoa. "Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sesudah bangkit dari doa dan kembali kepada murid-muridnya, ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam hidup ini tidak ada orang yang senang dengan penderitaan. Tidak ada orang yang menanti-nanti atau menyengajakan diri agar hidupnya menderita. Karena memang penderitaan itu tidak menyenangkan bagi setiap kita. Penderitaan membuat kita mengalami berbagai macam masalah di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kalau bisa, maka orang akan menghindari, menjauh dari penderitaan kehidupan ini. Lebih-lebih kalau penderitaan itu disebabkan
karena orang lain yang melakukan kesalahan atau perbuatan orang lain sehingga kita dirugikan dan kita mengalami penderitaan. Maka orang kecenderungannya marah, emosi yang tidak bisa terkontrol karena merasa dirugikan di dalam kehidupannya. Tidak hanya perkara-perkara yang besar ketika kita melakukan usaha kita ditipu misalnya. Tetapi hal-hal kecil, hal-hal sederhana, mungkin ketika kita di jalan, lalu kita sudah menggunakan jalur yang benar, kemudian ada orang lain yang ugal-ugalan, sehingga mungkin kita hampir, jadi belum atau tidak mengalami kecelakaan, tetapi hampir mengalami kecelakaan. Kadang orang pun sudah mulai mengumpat, berkata-kata yang tidak membangun, sementara orang yang dikata-katai tidak mendengar karena ia sudah berlalu dengan cepat pergi, apakah naik sepeda motor atau naik mobil. Tetapi kita mengatakan sudah plong ketika kata-kata itu diucapkan sebagai satu ungkapan kekesalan hatinya. Orang kecenderungannya adalah bagaimana kita mengejar kebahagiaan. Tidak hanya orang Kristen tetapi orang di luar Kristen pun mereka berlomba-lomba bagaimana agar bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini, lalu menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Apakah itu kebahagiaan yang sesungguhnya atau kebahagiaan yang semu dengan menghalalkan segala cara di dalam hidupnya. Tetapi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, meskipun kita tidak menginginkan penderitaan, kesulitan, sakit, penyakit di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Tetapi itu akan tetap terjadi atas kehidupan setiap kita. Tidak hanya setiap kita, tetapi setiap manusia akan mengalami hal yang demikian. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menghindar ketika kesulitan itu terjadi atas kehidupan setiap kita. Lalu bagaimana sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus di tengah-tengah pergumulan yang berat, yang sulit, yang belum bisa terurai dalam kehidupan kita, kita harus bersikap di dalam kehidupan ini agar kita tetap ada dalam satu frame, di dalam kasih, kemurahan, dan rengkuhan Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, jadilah kehendak-Mu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita. Dan sekaligus Tuhan Yesus juga mengalami di dalam hidupnya bagaimana Yesus bersikap, bertindak untuk mengatasi masalah yang sangat besar menghimpit di dalam kehidupannya. Perikop yang kita baca dan kita renungkan pagi hari ini adalah saat-saat kritis yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus. Saat-saat akan menjadi penentu apakah Tuhan tetap menjalankan misi Bapaknya atau ia tidak akan melakukan itu karena begitu berat
menghimpit daripada Tuhan Yesus. Dimulai dari perikop sebelumnya ketika perjamuan terakhir, perjamuan makan bersama Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tuhan sudah mengingatkan bahwa di antara mereka akan ada yang menjadi pengkhianat. Lalu mereka saling kasak kusuk siapa orang itu. Tuhan sudah memberikan tanda. Dan kemudian setelah peristiwa perjamuan makan itu, maka Yudas melakukan aksinya untuk menjual Tuhan Yesus, bahasa kasarannya. Ingin menyerahkan Yesus kepada orang-orang Farisi, para imam yang membenci kehadiran daripada Tuhan Yesus. Dan ketika ia mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa, disitulah segala perasaan Tuhan berkecamuk di dalamnya. Ia akan mengalami yang pertama, dia akan dikhianati oleh orang yang terdekat selama ini, yaitu muridnya. Bapak Ibu bisa rasakan kalau kita dikhianati oleh orang-orang yang selama ini dekat kepada kita, yang selama ini sepertinya baik kepada kita. Betapa itu sangat menyakitkan. Dan Tuhan tahu itu akan ia alami. Karena memang itulah proses yang harus dialami oleh Tuhan. Tapi sebagai manusia, bukan satu perkara yang mudah untuk dijalani oleh Tuhan Yesus. Karena tidak hanya sekedar akan mendapatkan pengkhianatan. Kalau kita melihat kisah selanjutnya, maka Petrus pun dia akan berkata, sumpah aku tidak kenal dia. Murid-muridnya pun meninggalkan akan dia. Orang-orang di sekitarnya mulai menjauh daripada Tuhan Yesus. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Hal yang semakin berat adalah dia harus menelan, meminum cawan penderitaan, murka Allah atas dosa manusia, di mana ia tidak berdosa dijadikan berdosa. Tidak hanya sekedar ditempatkan tidak berdosa menjadi berdosa, tetapi lebih daripada itu, ia harus menyerahkan nyawanya untuk menjadi sarana penebusan bagi dosa manusia. Bukan satu hal yang gampang dan mudah untuk dilalui oleh Tuhan Yesus. Tetapi dalam situasi-situasi yang demikian, situasi-situasi yang sangat berat, ada beban yang besar yang ada di pundaknya yang harus ia lalui. Maka cara yang Tuhan lakukan adalah berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa dengan cara berdoa untuk mengatasi segala kesulitan, penderitaan yang ia harus alami. Karena dengan berdoa datang kepada Tuhan, maka kita sedang diajari dalam kehidupan ini, di tengah-tengah kesulitan, penderitaan hidup, kita belajar tidak memikul diri sendiri, kesulitan dan pergumulan itu
menyelesaikan dengan kekuatan sendiri, tetapi kita sedang diajak untuk mengarahkan, mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan, sumber kehidupan yang dapat menolong setiap kita. Kalau kita mencoba menyandingkan dengan paralelnya di Injil Matius pasal 26, maka kita melihat tidak hanya sekedar ketika mengalami kesulitan, maka secara detail Injil Matius menuliskan sampai 3 kali Tuhan berdoa. Lalu juga dituliskan doa yang itu saja yang ia panjatkan kepada Tuhan. Jadi ingin menunjukkan betapa sesuatu yang berat, kalau bisa ya Tuhan, lalukan ini daripadaku. Kalau bisa ya Tuhan, jangan ini terjadi atas kehidupanku. Yesus sebagai manusia yang mengalami kesulitan, pergumulan, di persimpangan jalan, apa yang harus dilakukan. Tetapi lewat doa itulah kita melihat, meskipun Tuhan berdoa berulang-ulang, memohon kepada Tuhan, tetapi kemudian Tuhan mendapatkan jawaban di Injil Lukas pasal 22 dari perikop yang kita renungkan bersama-sama. Kemudian datanglah malaikat dan meneguhkan, menguatkan daripada Yesus sehingga dia disanggupkan untuk dapat atau akan menjalani hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit yang akan ia alami. Di ayat yang ke-43. Malaikat itu hadir dan memberi kekuatan. Malaikat Allah hadir bukan untuk melepaskan dan menghindarkan, membatalkan. Tetapi dalam teks yang kita renungkan, malaikat itu memberi kekuatan. Sehingga dimampukan, disanggupkan untuk menjalani kesulitan, penderitaan yang Yesus alami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita ternyata tidak harus setiap kesulitan, masalah, pergumulan yang kita alami selalu terselesaikan dengan happy ending. Kaitannya terurai dengan baik, sakit, sembuh. Mengalami kelemahan ekonomi diberkati oleh Tuhan. Mengalami masalah terselesaikan dengan baik. Tidak harus demikian. Meskipun Tuhan sanggup untuk melakukan itu karena kemahakuasaan Tuhan. Tetapi dalam bagian ini kita diingatkan, meskipun mungkin tidak bisa terselesaikan dengan baik seperti apa yang kita harapkan, seperti apa yang kita inginkan, tetapi tetap ada jawaban yang Tuhan beri kepada setiap kita. Yaitu Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan menolong kita sanggup untuk menjalaninya, mengatasinya di dalam kehidupan yang kita sedang
jalani. Mendapatkan kekuatan baru yang datangnya daripada Tuhan. Itu seperti mungkin ketika kita mengalami keletihan yang amat sangat. Sepertinya mau jalan, sudah tidak ada daya dan sudah tidak ada tenaga. Tetapi kita harus menyelesaikan perjalanan hidup kita. Tetapi meskipun terseok-seok, seperti ada tambahan tenaga, kalau orang berkata seperti ada doping di dalam diri kita. Ada kekuatan baru yang datangnya daripada Tuhan sehingga kita dimampukan untuk menghadapi, untuk mengatasinya dengan situasi, dengan hati yang tenang, tidak emosian. Bapak Ibu, kalau kita menghadapi masalah kesulitan yang kita alami, lalu kita mudah emosi, kita tidak bisa mengontrol diri kita. Maka keputusan-keputusan yang kita ambil pasti bukan keputusan-keputusan yang baik. Orang berkata gerusa-gerusu, bahkan bisa berakibat fatal di dalam kehidupan kita karena kita salah mengambil keputusan. Karena hanya sesaat tidak mendapatkan pemikiran yang matang, pikiran yang jernih di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi dengan datang kepada Tuhan, kita mendapatkan ketenangan hati. Dengan datang kepada Tuhan di dalam doa kita, kita mendapatkan kejernihan di dalam kita berpikir. Bukan semata-mata mengedepankan emosi, egois, kemarahan di dalam diri kita. Tetapi kita bisa berpikir secara jernih. Menggali, memikirkan sedemikian rupa dengan baik. Meskipun di tengah-tengah situasi yang tidak baik dalam kehidupan setiap kita. Kenapa kita bisa memiliki ketenangan, kejernihan hati? Karena ketika kita datang kepada Tuhan, ada penguatan yang datangnya dari Roh Kudus yang akan memenuhi hati kita. Kenapa kita bisa memberi respon yang baik? Karena Roh Allah, Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada setiap kita. Dan ketika kita memberi respon yang baik, benar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka meskipun penderitaan, kesulitan itu kita alami, maka kita akan dapat menjalaninya dengan ikhlas. Ketika kita menjalaninya tidak akan ada kata sungut-sungut kemarahan. Bahkan kita akan disanggupkan untuk melihat sesuatu yang baik. Di tengah-tengah sesuatu yang besar, yang tidak baik, yang sedang menghimpit kita, yang sedang menekan kita. Tapi di situ kita melihat sesuatu yang baik meskipun kecil, meskipun samar-samar. Lalu kita akan hidupi, kita amini, kita yakini di dalam Kristus. Sehingga kita dapat menjalaninya dengan keikhlasan di dalam kehidupan ini. Karena dengan berdoa datang kepada Tuhan, maka dalam teks ini diulang sampai 2 kali. Agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan.
Karena seringkali kesulitan, penderitaan, masalah mendorong kita, membawa kita, dimanfaatkan oleh iblis untuk menjatuhkan kita agar kita meninggalkan Tuhan. Agar kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Agar kita tidak mendekat dan lari daripada Tuhan. Dan mencari solusi yang instan. Yang kita anggap bisa menolong kita. Jalan yang kita anggap baik, tetapi kalau menggunakan hikmat manusia, maka akan berujung kepada maut, kepada kebinasaan. Tetapi kalau kita mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap kita, firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Kalau kita meyakini dan mengimani segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Itu artinya hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Apapun yang terjadi atas kehidupan kita, ini adalah satu proses di mana kita akan mengalami kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan, peneguhan Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani dan kita alami bersama-sama. Sehingga lewat apa yang dilakukan Tuhan di Taman Getsemani, setelah peristiwa doa itu, maka kita melihat Tuhan Yesus sanggup mengatasi segala peristiwa, segala hal, bahkan dengan lapang dada, tanpa perlawanan, lalu menyerahkan nyawanya. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan bisa melampaui semuanya ini karena ia terus mengalami keintiman bersama dengan Tuhan sehingga kekuatan demi kekuatan Tuhan berikan lewat malaikatnya. Peneguhan itu didapatkan Tuhan Yesus untuk menjalaninya. Mari sedikit kita bandingkan, saya tidak akan banyak-banyak. Mari kita sedikit bandingkan dengan murid-murid. Ketika murid-murid diajak bersama-sama berdoa, lalu dalam teks yang kita baca karena satu mungkin unsur capek, yang kedua karena penderitaan, pergumulan yang berat, lalu mereka tertidur. Bahkan Yesus bolak-balik melihat murid-murid tertidur. Dan disebutkan dalam paralel di Injil Matius bahwa disebut nama Petrus. Lalu apa yang terjadi ketika ada goncangan yang berat, goncangan yang besar yang terjadi terhadap diri Yesus? Maka Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangun keintiman kita bersama dengan Tuhan. Sehingga kita akan disanggupkan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, kita bisa berkata, jadilah kehendak-Mu atas kehidupanku ya Tuhan. Dan tidak hanya sekedar kita bisa berkata, jadilah kehendak-Mu atas kehidupanku di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan yang harus kita jalani dan kita alami. Tetapi kita juga dimampukan memberi respon yang baik. Kita disanggupkan menerima dengan ikhlas dan lapang dada.
Karena sebagai pengikut-pengikut Kristus, tidak hanya sekedar sekali lagi berkat yang dijanjikan Tuhan yang akan kita terima. Tetapi kita juga diingatkan bahwa setiap kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka sekali waktu Tuhan juga izinkan memikul salib. Bukan karena dosa, bukan karena keteledoran kesalahan kita, tapi karena pengiringan kita kepada Kristus. Tetapi yakinilah, ketika kita membangun keintiman bersama dengan Kristus, maka di situ kita akan melihat, kita akan mengalami kebaikan, kemurahan, bahkan kemuliaan Tuhan yang akan melawat dan menolong kita. Dan satu waktu setelah peristiwa itu mungkin selesai atau kita jalani, kita akan merenung dan kita akan berkata, kok bisa ya saya setenang itu menghadapinya? Kok bisa ya saya dapat menjalaninya dengan damai sejahtera tanpa rasa takut dan khawatir, dan kami dapat melaluinya dengan baik. Mengapa kita bisa? Kok bisa? Itu karena Allah yang telah menolong kita. Karena Roh Kudus yang menuntun kita. Roh Kudus yang memberi kekuatan, pemulihan dan peneguhan kepada kita. Sehingga kita bisa melaluinya, bahkan kita bisa menyaksikan kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mari Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita belajar merendahkan hati dan diri kita. Meskipun Tuhan memberikan keleluasaan kepada kita untuk memohon, kita menceritakan secara jujur apa yang kita alami dan apa yang kita rindukan atas setiap kesulitan dan pergumulan yang kita alami. Tetapi mari kita belajar seperti Kristus. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan di dalam kehidupanku. Karena apa yang menjadi kehendak-Mu, itulah yang terbaik bagi hidupku, bagi keluargaku, bagi gerejaku, bagi negeriku. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini setiap kita diizinkan mengalami pergumulan-pergumulan hidup, kita terus berseru-seru kepada Tuhan memohon jalan keluar. Kita berseru-seru kepada Tuhan agar mengalami kelegaan. Mari pagi hari ini kita sedang diajar kepada Tuhan. Untuk kita juga mohon kekuatan untuk mengatasi, untuk menjalani. Sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Iman kita menjadi kuat. Dan dengan keikhlasan kita menjalani, memberi respon yang baik atas setiap hal dalam hidup ini. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi, menghampiri Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji kebenaran firman Tuhan yang Tuhan beri kepada setiap kita di pagi hari ini.
kita belajar menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Bapa Surgawi, inilah setiap doa umat-Mu di pagi hari ini. Setiap kami yang merendahkan hati, menundukkan kepala kami, menekuk lutut kami di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur di pagi hari ini karena kami percaya saat ini Engkau sedang memberikan kekuatan baru kepada setiap kami sidang jemaat-Mu di tempat ini yang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidup ini. Terima kasih karena kami sedang diajar untuk dapat memberi respon yang baik. Ketika kami terus mengarahkan hati kami, memiliki keintiman kami bersama dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan terus-menerus di dalam kehidupan kami dengan setia dan ketaatan. Kami percaya waktu Tuhan akan Tuhan nyatakan kepada hamba-hamba-Mu, bahkan lewat mulut akan mengaku betapa Tuhan baik, betapa Tuhan baik, menolong, memberi kelegaan, memberi kekuatan, sehingga dimampukan mengatasi segala sesuatunya di dalam Kristus dan bersama-sama dengan Kristus. Berkat Tuhan turun atas seluruh sidang jemaat pagi hari ini. Kebaikan kemurahan Tuhan menyertai atas seluruh jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih setia-Mu. Amin. Jemaat kasih Tuhan yang berbahagia, kini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nats yang akan menuntun kita untuk persembahan pagi ini dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saya mengundang petugas untuk maju ke depan. Ada 2 kantong persembahan, yang berwarna hitam untuk kas gereja dan yang berwarna hijau untuk pelayanan diakonia. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita berdoa, ya Tuhan, terima kasih. Kesempatan pagi ini kami datang dengan membawa persembahan-persembahan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat Tuhan yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami, dalam berbagai pergumulan hidup kami. Ada tangan berkat Tuhan yang senantiasa memberkati. Tuhan, kami mohon sempurnakanlah persembahan kami, layakanlah, berkatilah ya Tuhan, untuk hormat, pekerjaan dan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami mengucap syukur di dalam doa. Amin. Instrumentalia akan mengiringi persembahan kita.
Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan yang berbahagia, kita akan mengakhiri ibadah raya minggu kelima Prapaskah pagi ini. Peganglah teguh firman Tuhan sebagai kekuatan iman kita. Allah itu tetap baik dan teramat baik. Dan Allah yang baik itu akan tetap turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Tetap berserah penuh pada kehendak-Nya. Tuhan Yesus, hanya kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidupku. Pujian Yesus, kehendak-Mu mengiringi kita mengakhiri ibadah minggu pagi ini. Ayat yang ketiga nantinya kita nyanyikan sambil berdiri. Yesus, kehendak-Mu. Yesus, kehendak-Mu jadi kehendak-Ku. Padamu hidupku, diriku kuserahkan. Dalam senang dan susah, Kau pimpin milik-Mu, dan aku berseru, kehendak-Mu jadi. Yesus, kehendak-Mu berlaku bagiku. Jangan ku dibiarkan orang pimpin aku. Kau telah mengalami puncak kesedihan. Ku janji padamu, kehendak-Mu jadi. Saya menjemput Bapak Ibu untuk berdiri. Yesus, kehendak-Mu tentu baik bagiku. Dunia berubahlah yang teguh kasih-Mu. Negeri sucilah yang jadi tujuan. Baik susah tak senang, kehendak-Mu jadi. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami juga memohonkan berkat untuk saudara-saudari kekasih hati kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami menyerahkan Ibu Esther Sri Martiningsih ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam kesehatannya, di dalam pekerjaan dan pelayanan, serta rumah tangga yang dibangunnya. Kami percaya hikmat Tuhan memenuhi hati hamba-Mu sehingga disanggupkan menjadi seorang istri dan seorang ibu yang baik, menjadi teladan iman di dalam keluarga, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kehidupan yang Tuhan anugerahkan bersama dengan keluarga yang dikasihnya. Demikian juga saudara Karolin, Tuhan memberkati anakmu yang masih muda ini. Kami menyerahkan rancangan dan kehendak Tuhan atas anakmu ini. Terus tambahkan pengalaman iman di dalam pengiringan kepada Tuhan. Diberkati di dalam studi dan masa mudanya. Demikian juga orang tua yang mendampinginya. Tuhan memberi hikmat sehingga boleh menjadi teman yang baik untuk pertumbuhan iman anakmu ini. Demikian juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, kami membutuhkan berkat Tuhan dalam menapaki hari-hari yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kami. Kami percaya kekuatan dan peneguhan yang datangnya daripada Kristus yang akan menyanggupkan setiap kami sepanjang pekan ini untuk tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai Maranatha. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Jemaat silakan mengambil saat teduh.